Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti kita ketahui banyak sekali susunan zikir yang berkembang di Indonesia, tapi di antara susunan zikir yang populer dan banyak diamalkan oleh kaum muslimin di Indonesia adalah susunan zikir Ratibul Haddad yang disusun oleh Al-Arif Billah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bin Muhammad Al-Haddad. Nah, pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan bincang-bincang dengan Habib Hussein bin Ja'far Al-Haddad sebagai narasumber kita untuk menggali lebih jauh lagi, untuk memperluas lagi wawasan kita terkait dengan Ratib Al-Haddad itu. Oleh karena itu, tidak berpanjang kalam, mari pemirsa kita mulai berbincang-bincang yang kebetulan alhamdulillah narasumber sudah berada di sebelah saya. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau melanjutkan apa yang pernah kita bicarakan, kita bincang-bincang terkait dengan persoalan Ratib Al-Haddad, dan sudah tayang pada edisi pertama. Alhamdulillah respon dari pemirsa cukup banyak. Alhamdulillah. Dan mereka puas dengan penjelasan di edisi pertama ini. Mudah-mudahan pada edisi kedua akan menambah lagi wawasan para pemirsa, para penonton dari channel saya ini, yaitu saya ingin menggali lebih jauh lagi terkait dengan Ratib Al-Haddad. Saya mulai dari pertanyaan ini, Bib. Seperti kita ketahui bahwa dalam Ratib Al-Haddad itu ada bagian yang disebut tawasul, ada bagian yang merupakan susunan zikir, misalnya Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, gitu. Dan yang kedua lagi a'udzu bikalimatil hitamah min syarri ma khalaq, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim, dan seterusnya. Terus setelah itu ada lagi doa. Nah, pertanyaan saya, mana bagian-bagian yang baku, artinya tidak fleksibel, yang memang kita harus persis seperti itu, mana bagian-bagian yang tidak? Nah, karena ada sebagian di majelis zikir yang selama ini rutinitas melakukan ratib, mereka menambah, misalnya di tawassul itu mereka menambah dengan membaca sejumlah guru-guru ngaji yang nasabnya sampai ke dia sehingga dia hadiahkan. Apakah pola seperti itu dalam pelaksanaan ratib atau bagaimana? Barangkali mohon dijelaskan. Terima kasih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam ajma'in. Amin. Wa ba'd, berkenaan dengan itu, maka sebetulnya yang sudah disusun oleh Imam Al-Haddad daripada ratib itu sendiri tidak boleh dirubah. Nah, ini baku sepertinya, tidak boleh dirubah, tidak boleh ditambah dan dikurangi. Ya, sebaiknya sesuai dengan apa yang beliau sudah susun. Tidak boleh ditambah atau dikurangi tawassul ya dengan yang lainnya. Nah, ini tentunya kalau sampai ditambah atau dikurangi berarti su'ul adab terhadap beliau. Baik itu kitab ratib yang beredar seperti ini macamnya, atau ratib-ratib yang lain, ya, bahkan yang cuma selembaran seperti ini adanya. Saya kasih contoh umpamanya, ini semuanya nggak keluar dari kaidah yang disusun oleh Imam Al-Haddad. Ya, ratib-ratib sesuai susunan Imam Al-Haddad, yaitu diawali dengan Fatihah kepada beliau, pada Nabi Muhammad, kemudian kepada beliau, dan di akhirnya itu setelah
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lalu baca qul huwallahu ahad 3 kali, Al-Falaq, An-Nas sekali, kemudian baca tawassul kepada sebelum Imamul Haddad kepada Sayyidina Al-Muhajir, Ahmad bin Isa. Sebelumnya lagi kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga besar dan begitu seterusnya. Memang seperti itu adanya, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Jadi intinya bahwa apa yang sudah dibuat oleh Imam Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, itu adalah sesuatu yang memang kita tinggal laksanakan. Betul. Berarti pertanyaan berikutnya, kalau ada kegiatan ratib, kemudian dia ingin menghadiahkan Fatihah untuk guru-gurunya, dia sebut namanya begitu banyak, berarti di mana dia bacanya yang tepat tuh, Bib? Oke. Silakan dia baca itu sebelum membaca ratib atau sesudahnya. Oh, sesudah. Jadi secara terpisah. Bisa dia baca ketika membaca tahlil, ya, itu dia bisa kirimkan itu Fatihah untuk kerabat-kerabatnya yang sudah meninggal, terutama keluarga orang tuanya dan sebagainya. Itu setelah membaca ratib Al-Haddad, dia baca tahlil umpamanya, silakan dia bisa kirim itu secara umum begitu. Terus kemudian Bib, mengenai tadi terkait dengan tawasul di awal tadi kita membaca Fatihah untuk Nabi Muhammad, keluarganya dan sebagainya, itu tertera juga nama Ahmad bin Isa gitu. Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu saya. Mohon penjelasannya, Bib. Siapa beliau itu sebetulnya? Ya, Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu adalah sesuai dengan nama beliau, Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yakni yang hijrah dari negeri Basrah yang berada di Irak ketika itu, dari kota Basrah yang berada di Irak, hijrah ke Hadramut. Tujuannya untuk menyelamatkan anak cucu mereka dari firqah-firqah yang sesat ketika itu. Maka Sayyidina Al-Muhajir, Sayyidina Ahmad bin Isa itu memboyong anak cucu keturunannya, ya, diboyong oleh beliau semuanya ke Hadramut. Ya, ketika itu Yaman Selatan ya disebutnya, Yaman Selatan, Hadramut. Bisa dibayangkan bahwa Hadramut ketika itu sesuai dengan namanya Hadramaut, ya, yang hadir mati karena memang entah kenapa itu daerahnya cukup gersang, ya, tandus begitu ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan dengan keberadaan Habib Ahmad, Sayyidina Ahmad bin Isa. Allah berikan keberkahan ya karena sebabnya, sehingga beliau bisa menyelamatkan anak cucunya dari firqah atau golongan-golongan sesat yang berada di Irak ketika itu. Sebetulnya sejarah berkenaan beliau itu panjang lebar. Mungkin singkat selayang pandang berkenaan dengan Sayyidina Al-Muhajir kurang lebih seperti itu. Beliau itu masih keturunan dari jalurnya Imam Husain. Oh, Sibtun Nabi Muhammad SAW, cucu dari anak perempuan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Husain bin Ali atau bin Fatimah. Bin Fatimah. Kemudian Bib, di dalam Ratibul Haddad, zikirnya itu yang tadi kita sudah baca sekilas, sudah kita bahas sekilas, bilangannya itu ya sebagian sih 3 kali itu Bib ya. Tapi kalau saya perhatikan ada juga yang dibaca 7 kali. Misalnya ya Zal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam 7 kali kalau nggak salah itu. Terus baca la ilaha illallah 50 kali kalau nggak salah. Kalau tidak salah lagi astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah 4 kali. 4 kali. Yang lain mungkin 3 kali. Barangkali bisa dijelaskan gitu kenapa angka-angka seperti itu dan bagaimana lahirnya angka-angka itu. Oke, baik. Jadi Al-Imamul Haddad menjadikan zikir itu hampir semuanya 3.
kecuali ada zikir yang jumlahnya tadi disebut 7, yaitu ya dzal jalali wal ikram amitna ala din Islam. Astagfirullah rabbal baraya 4 kali. Astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya 4 kali. La ilaha illallah 50 kali. Iya. Ini ya, dengan begitu bisa diketahui begitu luasnya ilmu Sayyidina Imam Al-Haddad. Semoga Allah memberikan manfaat kepada beliau. Berkata Imam Ahmad bin Imad Al-Aftahi Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Tashilul Maqasid li Zuwaril Masajid. Ada satu kitab namanya Tashilul Maqasid wa li Zuwaril Masajid. Kata beliau, as-sab'u 'indal Arab tusta'mal li iradatil mubalaghah. Itu 7 di sisi orang Arab. Jadi kata-kata 7 itu di sisi orang Arab itu digunakan untuk sesuatu, kalau menghendaki sesuatu yang berlebih, yang banyak. Jadi al-Halimi indal Arab yakni bihal kasrah. Jadi 7 itu dianggap banyak begitu. Iya. Begitu juga Baghawi di dalam syarah sunnahnya, al-Arab tastamilha li iradatil mubalaghah kasab'in. Seperti kata sab'in 70 juga itu dikatakan banyak. Taqul Arab sabba Allah alaikal khair. Orang Arab mengatakan sabba Allah alaikal khair. Maksudnya katsarahu. Semoga Allah Ta'ala bikin banyak kebaikan untuk kamu. Nah, maksudnya begitu. Bukan semoga Allah Ta'ala kasih 7 kamu kebaikan, bukan. Artinya katsarallah, semoga Allah Ta'ala bikin banyak kebaikan kamu. Jadi kata-kata 7 tuh banyak. Jadi untuk membuktikan bahwa itu banyak jumlahnya gitu. Diriwayatkan bahwasannya seseorang annahu sami'a rajulan yaqul ya dzal jalali wal ikram faqal guristajib lak fas'al. Bahwasannya dia mendengar seseorang, Nabi Muhammad SAW mendengar seseorang mengucapkan ya dzal jalali wal ikram, wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka Nabi SAW menjawab, Godis tujib lak fas'al. Udah dipenuhi permintaanmu, maka mintalah. Kata Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dengan menggunakan kata-kata ya dzal jalali wal ikram, ya, itu rupanya menjadi satu mempermudah bagi seseorang untuk diterima doanya. Itu dengan alasan hadis Nabi yang berbunyi tadi, ya, bahwasannya Nabi SAW mendengar seseorang mengucapkan ya dzal jalali wal ikram, kata Nabi, gadis tujib balak fas'al, udah diterima permintaan kamu, minta deh. Begitu. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ghazwini, Ibnu Hibban, Al-Hakim di dalam kitab Mustadraknya begitu. Wallahu taala alam. Begitu juga ada dalam kitab di dalam tafsir Imam Baghawi, beliau mengatakan bahwa ketika ada seseorang yang diberikan Alkitab. Jadi gini, Nabi Sulaiman, ini cerita panjang sebetulnya. Ketika Ratu Balqis mau datang ke istana Nabi Sulaiman kan mengadakan rapat itu, ya, bersama ya semua itu makhluk-makhluk, bala tentara termasuk di sana ya jin, ya manusia, ya burung dan binatang-binatang gitu. Siapa di antara kalian yang sanggup untuk memindahkan itu singgasana? Ya, singgasananya siapa? Ratu Balqis. Maka kata Ifrit, saya sanggup itu memindahkan singgasana sebelum Paduka bangun dari tempat diri Paduka. Kemudian ada lagi, ya, selain itu, qala allazi indahu ilmun minal kitab, berkata orang yang diberikan ilmu dari Alkitab. Katanya, ana atik bihi qablan yartadda ilaika tarfuk. Saya bisa datangkan itu singgasana Ratu Balqis sebelum mata Paduka berkedip. Artinya kan lebih cepat ini. Ya. Lebih cepat dari yang tadi, yang sebelumnya, dari Ifrit. Itu diriwayatkan oleh Muqatil dan Mujahid, bahwasannya kelebihan orang itu tuh tadi tuh yang bisa memindahkan singgasana
lebih cepat dari apa kedipan mata, dari itu sebelum mata berkedip, rupanya di antara amalannya adalah ya dzal jalali wal ikram. Dia baca apa ya dzal jalali, iya rupanya di antara amalan orang itu dia baca ya dzal jalali wal ikram, wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Karena sebab itu maka dia bisa pindahkan itu singgasana siapa, Ratu Balqis sebelum mata Nabiullah Sulaiman berkedip. Allah Ta'ala alam. Makanya dalam ratib itu, dalam ratib ada bagian ya, artinya bacaan wirid-wirid itu ada salah satunya adalah ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam. Wahai yang memiliki keagungan kemuliaan, matikanlah kami dalam beragama Islam. 7 kali yang tadi. 7 kali, oke. Kemudian terakhir Bib, bahwa hampir ya banyaklah orang yang punya pengalaman. Saya pernah baca juga itu ada seorang ustadz di Tebu Ireng pesantren. Jadi setelah Tebu Ireng, setelah dia mendalami wirid dan sebagainya, berdekatan juga dengan habaib, kiai dan sebagainya, lalu dia mendapat ijazah untuk baca ratib haddad gitu. Bahkan ada lagi, dia dapat lagi dari beberapa orang. Jadi dia sendiri bisa mendapatkan dari beberapa orang gitu. Nah, pengertian ijazah barangkali banyak yang belum paham pengertian ijazah itu apa. Pemirsa barangkali perlu penjelasan. Oke, baik. Ya, ijazah bukan seperti ijazah yang kita dapat lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan formal ya. Ijazah TK, SD, SMP, SMA bukan begitu. Tapi ijazah yang dimaksud adalah kebolehan, kebolehan untuk membaca wirid tersebut. Ya, yaitu yang demikian itu ya bisa diperoleh dari seseorang yang mendapat kebolehan membaca dari si fulan, fulan dari si fulan, fulan dari si fulan sampai kepada Al-Imam Shahib Ratib. Nah, jadi berantai. Iya. Nah, tentunya biasanya dia dapat dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai kepada Imamul Haddad. Nah, itu berantai sedemikian rupa. Maka itu yang disebut juga sanad barangkali ya, laulal isnad laga ala man syaa ma syaa. Kalau tidak karena sanad, maka orang bisa mengatakan apa yang dia mau. Ya, semua maunya. Nah, jadi begitu pula halnya dengan ijazah, kebolehan untuk membaca ratib tersebut, begitu. Sehingga nggak sembarangan ya seorang baca ratib begitu saja tanpa ada ijazah dari syekhnya atau gurunya atau siapa saja yang pernah mendapat ijazah dari yang sebelumnya sampai kepada Imamul Haddad. Terus lafaz ijazahnya itu bagaimana bentuknya itu? Ya, lafaz ijazah ya bisa ijab kabulnya gitu. Iya, bisa dengan kata-kata, bisa dalam bahasa Arab, bisa dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab ajaztuka. Kalau untuk satu orang ya, kepada yang diajak bicara juga hanya satu orang. Tapi kalau dia memberikan ijazah kepada orang banyak, ajaztukum atau ajaznakum. Kami ijazahkan kepada kalian semua. Yang diijazahkan banyak ya, lebih dari 2 orang, 3 orang dan begitu seterusnya, apalagi 100, 2000 ya, 1000 orang atau lebih. Nah, itu ajaznakum, kami berikan ijazah kepada kalian semuanya sebagaimana kami mendapat ijazah dari guru-guru kami. Ya, ajaztukum atau ajaztuka ratib al-Imam al-Haddad kama ajazani, saya ijazahkan ratib Imam al-Haddad sebagaimana saya mendapat ijazah dari siapa? Kama ajazani syekhi, guru saya fulan bin fulan, fulan bin fulan. Saya ijazahkan yang demikian itu untuk dibaca ba'dal isya umpamanya. Kemudian dijawab oleh orang yang menerima ijazah tersebut, qabiltul ijazah. Saya terima ijazah tersebut. Begitu. Sebelum ditutup, Bib, barangkali ada kata-kata penutup dari Habib terkait dengan apa artinya ratibul haddad, sifatnya memotivasi, apakah memberikan penjelasan secara singkat dan lain sebagainya. Tafadhol, Bib. Baik.
bagi orang yang membaca ratib al-haddad, dipastikan orang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa demikian? Karena di antara yang dibaca dalam ratib al-haddad itu ada janji Allah Ta'ala berdasarkan hadis Nabi Muhammad, bahwasannya barang siapa yang membaca raditu billahi rabban bil islami dinan muhammadin nabiy, atau radina billahi rabban wa bil islami dinan muhammadin nabiyyan wa rasulah, itu bagi yang membaca itu adalah hak bagi Allah untuk meridhoi orang tersebut. Haqqun 'ala Allah an yurdiyahu. Barang siapa yang ridho kepada Allah Ta'ala sebagai Tuhan, ya, Nabi Muhammad sebagai Nabi, Islam sebagai agamanya, maka hak bagi Allah untuk meridhoi orang tersebut. Nah, jadi sungguh orang yang membaca ratib al-imam al-haddad dipastikan istiqomah, tapi syaratnya ya, artinya tidak terputus. Maksudnya dia senantiasa membaca itu terus secara terus menerus, ratib al-imam al-haddad atau ratib-ratib yang lain, maka dipastikan orang itu insya Allah husnul khatimah, baik pada penghabisannya. Dan yang terpenting dari yang penting ya adalah supaya apa yang dibaca dari zikir-zikir yang terdapat dalam ratib dan doa terkabul, yaitu yang perlu diperhatikan adalah dia memakan makanan yang halal, dia dapatkan segala sesuatunya dari yang halal, sehingga apa yang diminta insya Allah diterima oleh Allah SWT. Karena itu termasuk syarat diterimanya doa atau zikir, yaitu makanan yang dimakan halal. Karena sesuai dengan hadis Nabi Muhammad kepada Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, ya Sa'ad, kata Nabi, atib tu'matak tustajab da'watuk. Hai Sa'ad, bikin baik itu makananmu. Ya, artinya cari yang baik dari apa yang kamu makan itu, niscaya diterima doamu. Ya, jadi kalau kepingin doa kita diterima, ya berusaha untuk memakan makanan yang halal, begitu. Bahwa kita pernah dengar juga atau disebutkan dalam hadis Al-Arba'in Nawawiyah, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan, daka anna rajul asy'at akbar, kata Nabi, ada seseorang yang rambutnya acak-acakan, berdebu, kata Nabi. Lalu dia menengadah tangannya ke langit, ya Rabb, ya Rabb. Kata Nabi, mat'amu haram, apa yang dimakan dari makanan yang haram, dihasilkan dari yang haram. Dia minum dihasilkan dari yang haram. Dia memakai pakaian juga dihasilkan dari yang haram. Fa'anna yustajabulah, kata Nabi, bagaimana diterima doanya? Jadi supaya doa kita, zikir yang kita baca dari ratib itu diterima, yaitu berusaha apa yang kita makan, apa yang kita minum dan kita pakai, itu semuanya halal. Nah, itu yang terpenting dari yang penting. Dan selain itu juga kita hindari perbuatan maksiat. Ya. Kalau hal-hal ini bisa kita lakukan, ya, insya Allah mudah-mudahan doa kita termasuk yang insya Allah mudah-mudahan diterima. Juga jangan lupa bahwa dalam berdoa itu ada adab-adabnya, ya. Selain kita menutup aurat dan sebagainya, tentunya diawali dengan basmalah, hamdalah, salawat kepada Nabi Muhammad, gitu ya. Dan diakhiri dengan salawat dan hamdalah, gitu. Alam ilmu atam la ilma ilmu alam. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah bincang-bincang saya dengan Habib Husin bin Ja'far Al-Haddad seputar ratib, dan sudah sampai pada edisi terakhir, edisi kedua. Mudah-mudahan semakin bertambah wawasan kita terkait dengan persoalan ratib Al-Haddad itu, dan sudah panjang lebar Habib Husin bin Ja'far Al-Haddad menjelaskan tentang itu. Oleh karena itu, kalau kita istiqomah, kita yakin mengamalkan ratibul haddad, karena ratib itu punya sandarannya pada Al-Quran dan hadis dan doa-doa ulama terdahulu yang soleh, maka dengan kita mengamalkan dan kita istiqomah rutin melaksanakan ratibul haddad, sesungguhnya kita mengamalkan
apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang diamalkan oleh para ulama terdahulu yang soleh itu, yang sudah barang tentu pasti kita akan mendapatkan manfaatnya. Barangkali itu, dan terima kasih banyak Bib. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Habib bermanfaat untuk pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajaztuka ratib al-Imam al-Haddad wa wird al-Latif lil-Imam al-Haddad wa da'awatih kama ajazani masyayikh bihadramut minhum Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Syabakar bin Salim. Qabiltul ijazah